Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti biasa kita kembali bertemu untuk kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang heran dan ajaib, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Hati kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar lagi dari firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran, pendengaran, semua yang ada pada kami. Marilah berbicara dalam hidup kami Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca ayat-ayat dari Alkitab. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Haleluya. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa kekristenan berulang kali menghadapi tekanan, ancaman, hambatan, bahkan penganiayaan. Wajarlah kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada saat itu menjadi takut, menjadi gentar, menjadi cemas. Tetapi bukanlah sesuatu hal yang wajar kalau ketakutan itu menutupi kekuatan Injil. Kalau ketakutan itu membatasi kedaulatan kuasa Allah. Penganiayaan hebat atas jemaat mula-mula di Yerusalem tidak menghentikan perkembangan pemberitaan Injil. Malah menyebabkan pemberitaan itu tersebar luas. Jemaat mula-mula menyerahkan sepenuhnya kepercayaan mereka kepada Allah, sehingga mereka mampu untuk menghadapi tekanan di sekitar mereka. Dan Alkitab menceritakan dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, menceritakan ada seorang bernama Filipus. Dia pergi ke suatu tempat, satu kota di Samaria karena penganiayaan itu. Saudara, siapakah Filipus ini? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, kita membaca nama Filipus ditulis di situ. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang bagaimana rasul-rasul memilih 7 orang untuk membantu mereka melayani meja. Artinya mengurus pembagian kepada para janda dan orang-orang miskin. Dan salah satu dari 7 orang itu adalah Filipus. Ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul pasal 6 dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi kita mengerti bahwa Filipus ini yang pergi ke Samaria adalah satu dari 7 orang yang melayani meja pada zaman Kisah Para Rasul jemaat mula-mula. Di pasal yang ke-6 kita sudah baca itu. Karena penganiayaan dia pergi ke Samaria. Tapi di Samaria tidak ada orang lagi yang harus diurus. Maksudnya tidak ada lagi orang-orang jemaat di Yerusalem yang berkekurangan yang harus diurus oleh Filipus. Seolah-olah pelayanannya kemudian menjadi terhenti. Tapi Filipus memutuskan untuk tetap
melayani Tuhan. Apa yang dibuatnya? Di ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ditulis, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Di sana dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus memberitakan tentang Tuhan Yesus di Samaria, satu tempat yang dikenal oleh orang Israel sebagai satu daerah orang kafir. Karena orang Samaria ini terdiri bukan dari penduduk asli orang Israel, tapi dari orang campuran. Pada satu kali, Yohanes mencatat dalam pasal yang keempat, dikisahkan atau dicatat oleh Yohanes, Yesus harus pergi dari Yudea kembali ke Galilea. Dan dia melewati daerah Samaria. Di situ dia bertemu dengan seorang perempuan. Yesus kemudian mengajak bicara perempuan itu. Tapi perempuan ini merasa heran, mengapa orang Yahudi mengajak bicara seorang Samaria. Yohanes 4 ayat 9 katakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Mereka tidak pernah memperhitungkan orang Samaria. Tapi kekuatan Injil membuktikan bahwa keselamatan yang diberitakan atau dikabarkan lewat pemberitaan Injil pun menjangkau orang-orang kafir, orang-orang Samaria. Lewat pemberitaan Filipus, lewat pelayanan Filipus, Samaria dimenangkan. Di Alkitab katakan ada banyak orang yang tidak percaya, kemudian menjadi percaya di Samaria. Itulah kekuatan Injil. Roma 1 ayat 16 katakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Injil tidak dapat dibendung. Penyebaran Injil, pemberitaan Injil menyebar luas dan tidak dapat dibendung. Sekalipun oleh penganiayaan, sekalipun oleh kesusahan. Dan Filipus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap melayani, mengabarkan pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara, saat ini saudara dan saya, kita semua sedang mengalami masalah. Memang bukan penganiayaan untuk orang-orang Kristen, tapi masalah yang kita hadapi karena COVID-19 ini membuat kita harus diam di rumah. Kita tidak dapat lagi untuk sementara waktu, kita tidak dapat lagi berbakti di gereja, saudara-saudara. Mungkin kita tidak dapat lagi melayani seperti biasa. Bagi saudara yang melayani, memimpin pujian, tidak ada lagi pelayanan itu sekarang, hari-hari ini. Saudara tidak lagi dapat melayani sebagai pemerhati, memimpin doa bersama dan sebagainya. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita mencontoh Filipus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia putuskan sekali melayani, dia akan tetap terus melayani. Dia akan tetap terus melayani Tuhan yang heran. Mari, walaupun kita tidak ke gereja, saudara-saudara, walaupun kita beribadah di rumah saja, saya ingin mengajak kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Gatep, mari, ini kesempatan yang baik untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan? Mari kita dapat beribadah atau kita dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lain, yang mungkin tidak pernah ke gereja, yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita dapat sampaikan bagaimana kita dapat hidup dalam pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu dapat sanggup mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Kita dapat menceritakan tentang Dia. Kita dapat memberitakan tentang Dia.
memang satu pelayanan yang berbeda, saudara-saudara. Tapi percayalah, dimanapun kita berada, kita mau dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Filipus, keadaan susah tidak dapat membendung semangatnya untuk tetap melayani dia. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mungkin kita di luar sana, kita mendengar kabar dari teman, dari sahabat, dari keluarga yang jauh. Mereka berkirim kabar dan mereka mengeluh tentang keadaan mereka. Saudara, beritakan firman. Sampaikan bahwa ada Tuhan Yesus yang mau menolong kita apapun keadaan kita. Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari, jangan tinggalkan pelayanan, jangan berdiam diri. Keadaan apapun yang kita hadapi, kita bergerak terus maju bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan kita. Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang tidak diam, ya Tuhan. Keadaan apapun tidak dapat membatasi pelayanan pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengerti dimanapun kami berada, apapun yang kami alami Tuhan, tapi kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau tetap bersemangat ikut Engkau ya Tuhan. Kami mau memberitakan pekerjaan tangan-Mu yang heran. Kami mau memberitakan, menceritakan tentang Engkau, Allah kami yang hidup. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bekerja untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu khusus berdoa untuk jemaat Gatep ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya yang memelihara, menjaga, melingkupi mereka semua dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam semua ini. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.